Bagian 5. Merasakan hubungan langsung dengan sumber cahaya. Setiap cahaya atau aura memiliki sumbernya. Dan setiap jiwa yang bercahaya sejati, tidak bersinar karena dirinya, melainkan karena ia terhubung dengan sang cahaya. Al-Farabi menyebut hubungan itu sebagai al-ittisal bil aqlil fangali, yakni keterhubungan dengan akal aktif, yakni sumber pengetahuan dan nur ilahi yang memancar ke seluruh wujud. Inilah dua ciri terakhir dari jiwa yang bercahaya. 1. Merasa terhubung langsung dengan sumber cahaya, yaitu Allah. 2. Memancarkan hikmah ilahiyah dalam setiap tindakan. Mari kita bahas lebih detail dua ciri terakhir tersebut. 1. Jiwa yang terhubung dengan cahaya. Bagi Al-Farabi, manusia bisa mencapai kesempurnaan bukan dengan kekayaan atau kedudukan, melainkan ketika jiwanya telah menyatu dengan sumber akal universal. Dalam keadaan itu, ia melihat segalanya dari ketinggian, tanpa terikat pada kepentingan diri. Ketika manusia mencapai ittisal, ia tak lagi berpikir tentang dirinya, sebab dirinya telah menjadi bagian dari keteraturan ilahi. Ahlul Madinah Al-Fadilah, itulah saat ketika doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi percakapan. Ketika zikir bukan lagi hitungan di bibir, melainkan getaran lembut yang memenuhi dada. Jiwa yang telah terhubung dengan cahaya, tidak perlu berdebat tentang Tuhan, karena ia merasakan kehadirannya. Di antara napas, di antara langkah, di antara diam. Dua kisah Nabi Khidir dan Musa, cahaya hikmah. Dalam surah Al-Kahfi, Allah menggambarkan kisah Musa dan Khidir alaihi salam sebagai pertemuan antara ilmu lahir dan ilmu batin. Musa mewakili akal dan syariat, sedangkan Khidir mewakili nur dan hikmah. Ketika Khidir melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki tembok tanpa upah, Musa tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena secara lahir, semua itu tampak salah. Namun pada akhirnya, Khidir menjelaskan, ini adalah rahmat dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 82, cahaya hikmah bukan selalu bisa dijelaskan dengan logika, tapi ia selalu membawa kebaikan pada akhirnya, dan jiwa yang telah menyatu dengan nur ilahi tidak lagi melihat kehidupan sebagai kebetulan, melainkan sebagai rangkaian makna. Orang semacam ini tidak panik dalam ujian, karena ia tahu, setiap gelap adalah bagian dari pelajaran cahaya. 3. Ketika nur menjadi panduan, Al-Farabi menulis, cahaya yang tertinggi tidak membutakan, tetapi menuntun. Siapa yang telah mengenalnya, tidak lagi berjalan dalam kebingungan. Inilah ciri keempat dari jiwa bercahaya, hidupnya dipandu dari dalam, ia bisa mengambil keputusan besar dengan ketenangan, karena tidak lagi digerakkan oleh ego, melainkan oleh intuisi yang bersumber dari cahaya Allah. Kamu mungkin pernah mengalami ini. Ketika menghadapi pilihan besar, tiba-tiba hatimu tenang pada satu arah. Tanpa alasan logis yang kuat, itu bukan kebetulan. Itu nur al-hidayah, cahaya petunjuk yang bekerja dalam hati yang bersih. 4. Hikmah dalam kesederhanaan. Orang yang memiliki nur kuat bukan berarti memiliki banyak pengikut, atau berbicara dengan kata-kata megah. Kadang mereka sangat sederhana. Ada seorang penjual roti di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu malam, Imam Ahmad menginap di tokonya. Ia melihat penjual roti itu selalu beristighfar tanpa henti sambil bekerja. Ketika ditanya, ia menjawab, sudah lama aku beristighfar, dan hampir semua doaku dikabulkan. Hanya satu yang belum, aku ingin sekali bertemu. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tersenyum dan berkata, akulah Ahmad bin Hanbal, Allah mengabulkan doamu dengan cara yang lembut. Itulah hikmah ilahiyah, kebenaran yang hidup dalam kesederhanaan. Bukan hanya dalam buku-buku filsafat, ciri kelima dari nur yang kuat adalah
Setiap tindakan membawa makna, setiap langkah menjadi ibadah. 5. Dari ilmu ke hikmah, Al-Farabi membedakan antara ilmu, pengetahuan, dan hikmah, kebijaksanaan. Ilmu bisa diperoleh dengan belajar, tapi hikmah hanya diberikan kepada jiwa yang bersih. Hikmah adalah buah dari cahaya yang bersarang dalam hati. Orang yang berilmu bisa tahu bagaimana berbicara, tapi orang yang berhikmah tahu kapan diam. Orang berilmu bisa menjelaskan, tapi orang berhikmah bisa menenangkan. Ilmu adalah cahaya di kepala, hikmah adalah cahaya di hati. Kita bisa melihat ini pada para ulama besar seperti Imam Nawawi, Imam Malik, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka bukan hanya mengajarkan hukum, tetapi memancarkan kasih dan kelembutan. Itulah sebabnya ilmu mereka tetap hidup berabad-abad kemudian, karena bercampur dengan cahaya. 6. Nur yang menembus zaman. Cahaya sejati tidak pernah padam. Ia menembus ruang dan waktu. Al-Farabi wafat lebih dari 1000 tahun lalu. Namun gagasannya tentang jiwa bercahaya masih menuntun banyak pencari hari ini. Setiap kali manusia belajar mengenal diri, menyucikan hati, dan mencari kebenaran dengan jujur, ia sedang melanjutkan langkah para arif terdahulu. Nur bukan warisan darah, bukan hasil kursus spiritual, tapi anugerah bagi mereka yang terus membersihkan cermin jiwanya. Selama kamu masih mencari dengan tulus, kamu sudah berada di jalan cahaya itu. 7. Hidup sebagai cermin cahaya. Bayangkan dunia di mana setiap orang membawa cahaya kecil di hatinya. Setiap orang yang berbicara, menulis, bekerja, dan mencintai, dengan nur yang jernih, tak akan ada lagi kata yang menyakitkan, karena setiap kalimat lahir dari kasih. Tak akan ada lagi permusuhan yang buta, karena setiap pandangan melihat cahaya yang sama di balik perbedaan. Dan mungkin, itulah visi Al-Farabi tentang Madinah Al-Fadilah, kota kebajikan. Bukan sekadar sistem sosial yang sempurna, melainkan masyarakat yang jiwanya terang. Sebuah dunia di mana setiap individu menjadi cermin bagi cahaya Allah. Memantulkan kebaikan satu sama lain, hingga seluruh kehidupan menjadi simfoni harmoni. 8. Penutup jalan menuju nur. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur ayat 35. Cahaya itu tidak pernah jauh, ia bukan sesuatu yang harus dicari di gunung atau di gua. Ia selalu ada, di hatimu, menunggu kamu berhenti sejenak, menenangkan pikiranmu, dan membuka jendela jiwa. Kamu tak perlu menjadi sufi besar untuk memancarkan nur. Cukup jujur dalam niat, lembut dalam ucapan, dan tulus dalam setiap tindakan. Maka cahaya itu akan tumbuh, perlahan tapi pasti. Kamu mungkin tak menyadarinya, tapi di mata orang lain, kamu sudah menjadi sumber ketenangan. Karena sejatinya, cahaya tidak berbunyi, tapi semua orang bisa merasakannya. Al-Farabi menutup narasi yang panjang ini dengan sebuah kalimat yang diulang untuk ditegaskan kembali bahwa ketika kamu menjadi cahaya, kamu tak lagi mencari arah, karena arah akan mencari kamu. Wallahu a'lam bishawab.